Haleluya. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak berlambatan kita akan membuka firman Tuhan saat ini yang saya ambil di dalam Efesus 6 Efesus 6 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Efesus 6 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau sudah dapat, sama-sama kita akan katakan amin. Haleluya. Mari saya akan baca Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayatnya yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya boleh sudah bacakan kepada saudara, dan firman Tuhan ini saya ambil judul, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berbicara kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahun-tahun ini adalah di mana tahun yang harus kita menghadapi tahun-tahun peperangan rohani. Saya boleh katakan kita menghadapi tahun peperangan rohani karena apa? Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita bisa jatuh, saudara. Kita bisa jatuh kalau kita tidak ada perlengkapan rohani dalam kehidupan saya dan saudara. Terlalu banyak godaan, terlalu banyak di luar sana yang kita lihat, yang bisa mengambil atau bisa memicu kita untuk jatuh ke dalam dosa. Benar enggak, saudara? Oleh sebab itu, saat ini untuk menghadapi tahun-tahun di mana kita harus menghadapi peperangan rohani, kita masuk dalam peperangan rohani untuk merebut berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Berkat apa itu, saudara? Yakni berkat antara lain hidup berkelimpahan. Saya masih tetap ingat apa yang Bapak Pendeta Yakob Nawai, Bapak Gembala kita, Pak Victor katakan. Kita selalu ingin hidup berkelimpahan, dalam arti kita ingin hidup berkelimpahan dalam segala hal. Bukan hanya saja dalam berkat-berkat jasmani, tetapi terlebih berkat rohani. Kita harus hidup di dalam berkelimpahan, kaya di dalam segala hal. Bahkan
akan berbuah 100 kali lipat. Haleluya. Saya percaya semua kita yang ada saat ini, kita ingin supaya kehidupan kita berkelimpahan, kehidupan kita berbuah, bahkan kehidupan kita boleh dikata kaya di dalam segala hal, baik perkara jasmani maupun di dalam kerohanian kita yang terutama. Haleluya. Kalau kita mau memenangkan peperangan rohani, maka kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Kita harus berusaha untuk memenangkan peperangan rohani itu. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Agar supaya apa, saudara? Kita tetap dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis itu. Kita tetap bertahan melawan tipu muslihat iblis itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada 8 bagian yang ingin saya bagikan buat saya dan saudara saat ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada ayatnya yang ke-14, bagian pertama, saya boleh katakan, jadi berdirilah tegap. Dalam arti, ketika kita berdiri tegap, bagaimana, saudara? Apakah kita begini? Atau kita begini? Tidak mungkin, saudara. Kalau saya boleh praktekkan saat ini, kita mau berdiri tegap, harus kita berdiri tegap. Berdiri tegap dalam arti kita tetap berdiri tegap menjalani sepanjang tahun ini. Jangan melihat, saudara, kegagalan yang sudah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara di hari-hari yang lalu, atau di tahun sepanjang tahun ini yang sudah berjalan dari Januari sampai pada saat ini. Jangan kita melihat ke belakang, jangan kita menoleh ke belakang kegagalan apa yang kita alami, tetapi kita pandang Yesus, pandang ke depan, bahwa Allah akan menyelesaikan segala masalah kita, asalkan kita punya pegangan bahwa kita hidup mau berdiri tegak untuk menjalani tahun-tahun yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan percayakan bagi kita, untuk tetap hidup di dalam menghadapi peperangan rohani itu. Yang saya katakan tadi, saudara, kegagalan-kegagalan yang kita sudah alami tadi, kegagalan yang di belakang yang kita sudah alami, baik kegagalan dalam rumah tangga, baik kegagalan dalam pribadi, lepas pribadi, dan kegagalan dalam suami dan istri, kegagalan dalam anak, kegagalan dalam pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi mari kita berdiri tegak dan lupakan segala kegagalan itu. Kita lupakan segala kegagalan itu, karena ingat selalu apa? Ingat selalu janji Tuhan. Kita ingat selalu bahwa janji Tuhan ya dan amin adanya. Janji Tuhan, walaupun mungkin saat ini engkau berkata, janji Tuhan buat saya belum alami, tetapi satu waktu engkau katakan dengan amin, imanmu mengatakan bahwa janji Tuhan saya akan terima. Mari kita baca Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Apa yang dikatakan di sana mengenai rancangan? Saya minta salah satu yang sudah dapat Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Silakan, siapa yang sudah dapat lebih dahulu, silakan berdiri dengan suara yang kencang, karena inilah janji-janji Tuhan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa
yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Bukan saja ayat itu yang buat mendorong kita, tetapi ada lagi ayat-ayat yang lain yang firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Janji Tuhan, mari kita baca Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Siapa yang lebih dulu? Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun dia melupakannya, tetapi di sini aku berbicara Allah sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Aku tidak pernah melupakan saya dan saudara. Allah tidak pernah melupakan bagi saya dan saudara. Karena janji-janji firman Tuhan ialah ya dan amin adanya. Untuk itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita selalu bersyukur apa yang pernah saya dan saudara alami. Karena itulah yang membentuk saya dan saudara menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Mampu berdiri tegak. Haleluya. Dan yang kedua, berikat pingganglah kebenaran. Masih pada ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, berikat pingganglah kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap perkataan dan perbuatan kita selalu menjadi contoh, selalu menjadi panutan di mana kita berada. Kalau perkataan kita tidak membawa berkat bagi orang, sudah pasti akan menyakiti. Sudah pasti akan menyakiti sesama kita, baik teman kita. Jangankan baik teman, suami istri aja pun bisa terjadi. Dalam kehidupan keluarga, anak pun, kalau kita berbicara agak keras, tidak menjadi berkat, maka sudah pasti akan terjadi keributan.